Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah seorang karyawan yang mengalami kejadian di luar nalar ketika bekerja di sebuah pabrik tua di Yogyakarta. Gangguan makhluk tak kasat mata, suara-suara aneh, hingga kejadian tragis yang menimpa rekan kerjanya menjadi bagian dari teror yang ia alami. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Mari kita mulai ceritanya. Malam itu, hujan turun deras di Yogyakarta. Angin berhembus kencang, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Di dalam sebuah ruangan sempit, seorang pria duduk dengan tatapan kosong. Namanya Anton. Ia baru saja mengingat kembali pengalaman mengerikan saat bekerja di sebuah pabrik tua di pinggiran kota. Anton tidak pernah menyangka keputusan untuk bekerja di sana akan menjadi awal dari mimpi buruk yang menghantuinya hingga saat ini. Saat pertama kali melangkahkan kaki ke dalam pabrik, ia sudah merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Bau lembab dan anyir menyambutnya, bercampur dengan suara mesin yang menderu tanpa henti. Para pekerja yang lebih senior menyapanya dengan ramah, tapi ada sesuatu di mata mereka yang sulit dijelaskan. Seperti menyimpan rahasia yang tidak boleh diungkap. Saat jam istirahat, Anton berbincang dengan seorang rekan kerja bernama Rudi. Ia adalah pekerja lama yang sudah bertahun-tahun mengabdikan diri di pabrik itu. Kau pendatang baru, ya? Hati-hati kalau dapat shift malam, ucap Rudi dengan nada setengah berbisik. Anton mengernyit. Kenapa? Ada sesuatu di sini. Rudi menatap ke sekeliling, memastikan tidak ada yang mendengar. Lalu ia berkata pelan, pabrik ini punya sejarahnya sendiri. Kadang ada yang melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di sini. Anton tertawa kecil, menganggap Rudi hanya mencoba menakut-nakutinya. Namun, semua berubah ketika ia mengalami kejadian aneh pertamanya. Saat itu, ia sedang merapikan kain di area produksi ketika tiba-tiba merasakan ada yang mengawasinya. Bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya deretan mesin tua yang beroperasi tanpa henti. Lalu, terdengar suara lirih memanggil namanya. Anton. Suara itu begitu pelan, hampir seperti bisikan di telinganya. Anton menoleh cepat, tapi tetap tidak ada siapa-siapa. Ia merasa jantungnya berdegup lebih kencang. Malam itu, Anton tidak bisa tidur nyenyak. Ia terus terbayang suara itu. Apakah hanya imajinasinya? Atau ada sesuatu yang benar-benar memanggilnya? Saat itulah, ia sadar. Pabrik ini bukan tempat biasa. Anton mencoba mengabaikan kejadian malam sebelumnya. Ia meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi akibat kelelahan. Namun, hari-hari berikutnya justru semakin aneh. Pada suatu siang, saat ia sedang bekerja di dekat mesin pemintal, terdengar suara teriakan keras dari ujung ruangan. Semua pekerja spontan menoleh. Seorang pria bernama Budi berdiri kaku di dekat mesin besar. Tubuhnya bergetar hebat. Matanya melotot lebar, seolah melihat sesuatu yang mengerikan. Mulutnya komat kamit tanpa suara. Wajahnya pucat pasi seperti kehilangan darah. Hei, Budi, kau kenapa? Teriak seorang pekerja sambil berlari mendekat. Namun, sebelum ada yang bisa berbuat apa-apa, tubuh Budi kejang hebat lalu terjatuh ke lantai. Tangannya mencakar-cakar udara. Kakinya menendang liar seolah melawan sesuatu yang tak kasat mata. Dari mulutnya keluar busa putih. Anton dan beberapa pekerja lain langsung mendekatinya. Rudi berusaha memegang tubuh Budi, tetapi pria itu terus meronta. Astagfirullah, tolong panggil bantuan, seru seseorang. Namun, tepat sebelum seseorang pergi mencari pertolongan, Budi tiba-tiba berhenti bergerak. Tubuhnya diam kaku, hanya suara napas berat yang tersisa. Pelan-pelan, ia membuka matanya. Namun, yang membuat semua orang merinding, matanya kini hitam pekat. Ruangan produksi menjadi sunyi. Tidak ada yang berani bergerak. Suara mesin yang berdengung menjadi satu-satunya suara yang terdengar. Lalu, dengan suara berat yang bukan suaranya sendiri, Budi berbicara. Kalian semua akan mati di sini. Anton merasa darahnya membeku. Ia mundur perlahan. Begitu pula pekerja lain. Tubuh Budi yang tadi kaku kini bergerak aneh. Seperti ada sesuatu yang menguasainya. Tiba-tiba, ia tertawa keras. Tawanya menggema di seluruh ruangan, membuat suasana semakin mencekam. Kemudian, tanpa peringatan, tubuhnya terhempas ke belakang seperti ada yang menariknya.
Kepalanya membentur besi keras, dan seketika itu juga, ia tidak bergerak lagi. Beberapa pekerja langsung menghambur keluar mencari bantuan. Rudy hanya bisa berbisik lirih. Ini bukan pertama kalinya. Anton menatap Rudy dengan ketakutan. Apa maksudmu? Rudy menelan ludah, lalu berbisik pelan. Ini baru permulaan. Sejak kejadian Budi, suasana pabrik berubah mencekam. Beberapa pekerja mulai merasa tidak nyaman, bahkan ada yang memilih berhenti tanpa alasan jelas. Anton, meski diliputi ketakutan, tetap bertahan. Malam itu, ia mendapat shift lembur. Hanya beberapa pekerja yang masih bertahan di area produksi, termasuk Rudy. Sekitar pukul 2 dini hari, Anton merasa haus dan memutuskan pergi ke pantry untuk mengambil air. Lorong menuju pantry panjang dan gelap, hanya diterangi lampu redup yang berkedip-kedip. Langkahnya terdengar menggema di sepanjang lorong kosong. Udara di sekitarnya terasa lebih dingin dari biasanya. Saat hampir sampai di pantry, Anton mendengar suara langkah lain di belakangnya. Ia berhenti. Langkah itu juga berhenti. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menoleh ke belakang, tapi lorong itu kosong. Anton mencoba mengabaikan dan melanjutkan berjalan. Namun, baru beberapa langkah, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Ia kembali menoleh. Matanya langsung membelalak. Di ujung lorong, samar-samar terlihat sosok berdiri di bawah lampu redup. Tingginya jauh lebih besar dari manusia biasa. Anton terpaku, tidak bisa bergerak. Sosok itu tidak memiliki wajah, hanya bayangan hitam pekat dengan tubuh kurus tinggi. Tiba-tiba, lampu di lorong berkedip semakin cepat. Sosok itu mulai bergerak, berjalan pelan ke arahnya. Anton merasa tubuhnya membeku. Ia ingin berlari, tetapi kakinya seperti tertanam di lantai. Saat sosok itu semakin dekat, terdengar bisikan lirih memenuhi lorong. Suara yang tak bisa dimengerti, seperti bisikan dari dunia lain. Ketika sosok itu tinggal beberapa langkah di depannya, lampu mendadak padam total. Gelap. Sunyi. Anton merasakan hembusan napas dingin di tengkuknya. Lalu, lampu menyala kembali. Sosok itu menghilang. Anton jatuh terduduk, napasnya memburu. Ia tidak berani menoleh ke belakang lagi. Dengan sisa tenaga, ia bangkit dan berlari sekuat tenaga kembali ke ruang produksi. Saat tiba di ruangan, wajahnya pucat seperti mayat. Rudy yang melihatnya langsung menghampiri. Kau melihatnya, ya? Tanya Rudy lirih. Anton hanya bisa mengangguk. Rudy menarik napas panjang. Sudah kubilang, ini baru permulaan. Sejak kejadian di lorong itu, Anton tidak bisa lagi mengabaikan firasat buruknya. Ia mulai merasa pabrik ini menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Siang harinya, saat jam istirahat, ia duduk di kantin bersama Rudy dan beberapa pekerja lama. Semua masih membicarakan kejadian Budi yang kini dirawat di rumah sakit dengan kondisi tak sadarkan diri. Ini bukan pertama kali, kata seorang pekerja tua bernama Pak Slamet. Dulu, ada seorang mandor yang mengalami hal serupa. Dia kerasukan di tempat kerja, tubuhnya kejang-kejang. Beberapa hari kemudian, dia ditemukan gantung diri di dalam gudang. Anton merinding mendengar cerita itu. Lalu, kenapa tidak ada yang melaporkan kejadian ini? Kenapa pabrik tetap beroperasi seperti biasa? Pak Slamet tertawa kecil, namun tatapannya kosong. Kau pikir pemilik peduli? Pabrik ini sudah ada sejak zaman penjajahan. Banyak buruh yang meninggal di sini. Mereka bilang tempat ini sudah dikunci dengan ritual, tapi kadang sesuatu tetap bocor keluar. Anton menelan ludah. Ia ingat sosok di lorong itu. Apa maksud Bapak dengan terkunci? Pak Slamet menatapnya lekat-lekat. Ada tempat-tempat di pabrik ini yang dilarang dimasuki. Salah satunya adalah ruang bawah tanah. Tidak ada yang tahu pasti ada apa di sana. Tapi setiap kali ada pekerja yang iseng mencoba masuk, mereka tidak akan bertahan lama di sini. Anton semakin penasaran. Ia belum pernah melihat ruang bawah tanah yang dimaksud. Apa yang terjadi jika seseorang masuk ke sana? Pak Slamet menghela napas panjang. Ada yang tiba-tiba jatuh sakit, ada yang mengalami kecelakaan, bahkan ada yang hilang tanpa jejak. Kata-kata itu menggantung di udara, menciptakan keheningan yang menyesakan. Rudy menepuk bahu Anton pelan. Kau lebih baik tidak mencari tahu. Aku sudah bekerja di sini selama 5 tahun dan aku tahu satu hal. Semakin kau penasaran, semakin besar kemungkinan kau akan menjadi korban berikutnya.
Namun, rasa ingin tahu Anton justru semakin besar. Ia merasa ada sesuatu di pabrik ini yang harus diungkap, dan ia bertekad untuk menemukannya. Anton tidak bisa mengabaikan rasa penasarannya. Malam itu, setelah jam kerja selesai dan pabrik mulai sepi, ia memutuskan untuk mencari tahu tentang ruang bawah tanah yang disebut Pak Slamet. Ia tahu bahwa jika ketahuan, ia bisa dipecat. Tapi entah mengapa, ada dorongan kuat dalam dirinya untuk mencari tahu rahasia pabrik ini. Dengan hati-hati, ia menyusuri lorong-lorong kosong. Setiap langkahnya menggema di antara deretan mesin yang sudah berhenti beroperasi. Setelah beberapa menit mencari, ia menemukan sebuah pintu besi tua di ujung koridor. Catnya sudah mengelupas, dan di bagian atasnya tertulis samar-samar, "Dilarang masuk." Jantung Anton berdetak lebih cepat. Ia mencoba meraih gagang pintu, tetapi pintu itu terkunci. Namun, saat ia hendak berbalik, terdengar suara berderit pelan. Pintu itu terbuka sendiri. Anton menelan ludah. Udara dingin menyelinap keluar dari celah pintu, membawa bau anyir yang menusuk hidung. Dengan langkah ragu, ia menuruni tangga menuju ruang bawah tanah. Semakin dalam ia melangkah, suasana semakin menyesakan. Dindingnya lembab dan berlumut, lantainya dipenuhi debu tebal. Di ujung tangga, ada sebuah lorong sempit yang diterangi cahaya redup dari lampu tua yang berkedip-kedip. Anton melangkah perlahan. Napasnya semakin berat. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah di belakangnya. Ia menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Namun, saat ia kembali menatap ke depan, matanya melebar. Di ujung lorong, ada sosok berdiri. Tinggi, kurus, dengan mata kosong yang menatap lurus ke arahnya. Anton ingin berteriak, tetapi tenggorokannya tercekat. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam dalam kegelapan. Lalu, dari bayangan di belakang sosok itu, muncul tangan-tangan hitam yang merayap di dinding, bergerak mendekatinya. Anton mundur selangkah. Tapi sebelum ia bisa berlari, sosok itu tiba-tiba berbisik dengan suara parau yang menggema di seluruh lorong. "Kau tidak seharusnya ada di sini." Lampu di atasnya mendadak padam. Gelap total. Anton merasakan sesuatu menyentuh bahunya. Dan kemudian, semuanya menjadi sunyi. Anton merasakan tubuhnya membeku. Sentuhan dingin di bahunya seperti tangan yang berasal dari sesuatu yang bukan manusia. Ia ingin berteriak, ingin lari, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Dalam gelap, ia bisa mendengar suara napas berat di dekat telinganya. Pelan, kasar, seolah sesuatu tengah mengamati setiap gerakannya. Lalu terdengar suara lain. Suara bisikan yang lirih, nyaris tidak terdengar, namun memenuhi seluruh lorong bawah tanah. "Pergi, sebelum mereka membawamu." Anton merasa jantungnya hampir berhenti. Ia tidak tahu siapa yang berbicara, atau dari mana asal suara itu. Tapi ia tahu satu hal, ia harus keluar dari sini secepat mungkin. Dengan sisa tenaga, ia meraba-raba dinding, mencari jalan keluar. Tangannya menyentuh sesuatu yang basah dan lengket, baunya menyengat seperti darah busuk. Tiba-tiba, sesuatu menarik kakinya. Anton tersentak dan jatuh ke lantai dingin. Napasnya tersengal saat ia merasakan cengkeraman kuat di pergelangan kakinya, seolah ada tangan tak kasat mata yang berusaha menyeretnya ke dalam kegelapan. Ia menendang sekuat tenaga, berusaha melepaskan diri. Namun cengkeraman itu semakin kuat. Dari kegelapan, terdengar suara tertawa pelan. Anton berusaha menendang sekali lagi, kali ini lebih keras. Tiba-tiba, cengkeraman itu terlepas. Tanpa berpikir panjang, ia merangkak ke arah tangga. Dengan tangan gemetar, ia menarik dirinya naik, menahan rasa sakit di tubuhnya. Saat hampir sampai di pintu keluar, ia menoleh ke bawah. Di dasar tangga, sosok tinggi kurus itu masih berdiri, menatapnya. Namun kali ini, ada sesuatu yang lebih mengerikan. Di belakang sosok itu, bayangan lain mulai bermunculan. Satu persatu, semakin banyak. Mereka semua menatap Anton. Sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi, Anton mendorong pintu besi itu sekuat tenaga dan berlari keluar. Begitu ia tiba di lorong pabrik, ia langsung membanting pintu dan jatuh terduduk. Napasnya masih memburu, tubuhnya berkeringat dingin. Lalu, tanpa ia sadari, seseorang berdiri di belakangnya. "Seharusnya kau tidak ke sana," suara berat itu terdengar. Anton menoleh cepat. Pak Slamet berdiri di depannya dengan wajah serius. Anton masih terduduk di lantai. Napasnya tersengal, keringat dingin membasahi tubuhnya. Tatapannya tertuju pada Pak Slamet.
yang kini berdiri dengan ekspresi dingin. "Seharusnya kau tidak ke sana," ulang Pak Slamet, suaranya lebih tegas. Anton menelan ludah. "Apa yang ada di bawah sana, Pak?" tanyanya dengan suara bergetar. Pak Slamet tidak langsung menjawab. Ia menghela napas panjang, lalu menarik Anton berdiri. "Ikut aku," katanya pelan. Anton mengikuti pria tua itu melewati lorong pabrik yang kini terasa lebih sunyi dari biasanya. Mereka berjalan menuju sebuah ruangan kecil di dekat kantor mandor. Pak Slamet membuka pintu dan memberi isyarat agar Anton masuk. Di dalam, ruangan itu penuh dengan rak kayu berisi dokumen lama yang sudah menguning. Ada meja tua di tengah ruangan, dan di atasnya tergeletak beberapa foto hitam putih yang tampak sudah usang. Pak Slamet mengambil salah satu foto dan menunjukkannya pada Anton. "Gambar ini diambil sekitar tahun 1940-an, katanya. Anton memperhatikan foto itu. Terlihat sekelompok pekerja berdiri di depan pabrik, mengenakan seragam lusuh. Namun, ada sesuatu yang aneh. Di antara mereka, ada beberapa sosok dengan wajah yang samar, seperti bayangan. Lihat di sini." Pak Slamet menunjuk bagian belakang foto. Anton menyipitkan mata. Di ujung barisan, ada sosok tinggi kurus, wajahnya buram, seperti tidak terekam dengan jelas oleh kamera. Anton tersentak. Itu sosok yang ia lihat di ruang bawah tanah. "Dulu, tempat ini bukan sekadar pabrik," lanjut Pak Slamet. "Pada masa penjajahan, ini adalah tempat kerja paksa. Banyak buruh yang meninggal karena kelelahan, kelaparan, bahkan disiksa. Dan kau tahu di mana mereka dikuburkan?" Anton tidak menjawab, namun tubuhnya semakin tegang. "Di ruang bawah tanah yang tadi kau masuki." Darah Anton berdesir. Napasnya kembali memburu. Banyak yang percaya bahwa arwah mereka masih gentayangan. Mereka tidak bisa pergi. Terjebak dalam penderitaan yang tidak berakhir, Pak Slamet menatap Anton lekat-lekat. "Dan kau sudah mengusik tempat mereka." Anton merasakan bulu kuduknya meremang. Ia masih bisa mengingat bisikan di dalam kegelapan, cengkeraman dingin di kakinya, serta sosok-sosok yang menatapnya dari dalam bayangan. "Apa yang harus saya lakukan, Pak?" tanyanya dengan suara bergetar. Pak Slamet menghela napas. "Sekarang, satu-satunya hal yang bisa kau lakukan adalah berharap mereka tidak mengikutimu keluar dari sana." Anton merasakan tengkuknya semakin dingin. Dan saat itu juga, dari sudut ruangan yang gelap, terdengar suara berbisik pelan. "Kau milik kami sekarang." Anton terlonjak mundur. Suara bisikan itu begitu dekat, seakan ada seseorang yang berbisik tepat di telinganya. Ia melirik ke sudut ruangan yang gelap, tapi tidak ada siapapun di sana. Pak Slamet menatapnya dengan ekspresi serius. "Kau dengar suara itu, kan?" tanyanya pelan. Anton mengangguk kaku. Ia ingin percaya bahwa semua ini hanya imajinasinya, tapi terlalu nyata. Ia merasakan napas dingin di tengkuknya, merinding di sekujur tubuhnya. Pak Slamet mengambil segenggam garam dari sebuah toples kaca di rak, lalu menaburkannya di lantai mengelilingi Anton. "Dengar baik-baik," katanya. "Sejak kau masuk ke ruang bawah tanah, mereka sudah menandaimu. Kau harus kuat. Jangan sampai takut, karena semakin kau takut, semakin mudah mereka mendekat." Anton menelan ludah. "Apa yang harus saya lakukan sekarang, Pak?" Pak Slamet menatapnya dalam-dalam. "Pulanglah. Jangan menoleh ke belakang, apapun yang terjadi." Anton merasa ragu, tapi ia tidak punya pilihan lain. Dengan langkah berat, ia keluar dari ruangan itu. Pabrik sudah sepi, hanya ada suara mesin tua yang berderak pelan di kejauhan. Saat melewati lorong panjang menuju pintu keluar, bulu kuduknya kembali meremang. Langkah kakinya menggema di lantai beton, namun entah kenapa, ada langkah lain yang mengikutinya dari belakang. Ia mencoba mengabaikannya, mempercepat langkah. Namun suara itu ikut semakin cepat. Tap, tap, tap. Anton mulai panik. Ia teringat pesan Pak Slamet, jangan menoleh ke belakang. Tapi rasa penasaran dan ketakutannya bercampur menjadi satu. Sampai akhirnya, bruak. Sebuah benda jatuh dari rak besi di sisi lorong, tepat di sampingnya. Anton refleks menoleh. Dan saat itulah ia melihatnya. Di ujung lorong yang gelap, sosok tinggi kurus itu berdiri diam. Wajahnya samar, nyaris tidak berbentuk. Tapi mata hitamnya yang dalam seperti lubang tak berdasar menatap Anton lurus-lurus. Anton tidak bisa bergerak. Napasnya tercekat. Tiba-tiba, sosok itu bergerak maju dengan cepat. Anton tersentak,
langsung berlari sekencang-kencangnya menuju pintu keluar. Kakinya hampir tersandung, tapi ia terus berusaha. Nafasnya memburu, keringat membasahi tubuhnya. Saat ia mencapai pintu besi pabrik, tangannya gemetar saat mencoba menarik pegangan pintu. Namun pintu itu tidak mau terbuka. Dari belakang, suara langkah kaki semakin dekat. Anton menghantam pintu dengan bahunya, berusaha membuka paksa. Pintu itu masih tak bergerak. Dan kemudian, sebuah tangan kurus pucat menyentuh bahunya. Anton berteriak sekuat tenaga. Saat itu juga, pintu terbuka dengan sendirinya, membuatnya terlempar keluar. Ia jatuh terduduk di tanah, tubuhnya gemetar hebat. Dengan napas tersengal, ia menoleh ke belakang. Lorong pabrik kini kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tapi sebelum pintu besi tertutup dengan sendirinya, ia mendengar suara yang akan selalu menghantui hidupnya. "Kami akan selalu di sini, menunggumu." Anton terduduk di tanah dengan napas masih tersengal. Pintu besi di belakangnya menutup perlahan, mengeluarkan bunyi decitan yang memekakkan telinga. Ia tidak berani menatap lebih lama, segera bangkit dan berlari meninggalkan area pabrik. Udara malam terasa menusuk tulang, tetapi ia tidak peduli. Langkahnya tergesa-gesa menyusuri jalanan sepi, menuju kosannya yang tidak jauh dari pabrik. Sesampainya di sana, ia langsung mengunci pintu, merosot ke lantai dengan tubuh gemetar. Kepalanya dipenuhi suara bisikan yang tadi ia dengar. Wajah samar makhluk itu masih terbayang jelas di benaknya. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua sudah berakhir. Namun, saat ia mengangkat kepala, di depan cermin yang menggantung di dinding kamarnya, ia melihat sesuatu. Bayangan hitam tinggi itu berdiri di belakangnya. Anton tersentak, langsung menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Jantungnya berdebar kencang. Ia mengalihkan pandangan kembali ke cermin. Kini, hanya pantulan dirinya yang terlihat. Ia mengusap wajahnya dengan kasar. "Sudah, Anton. Semua cuma bayangan pikiranmu," gumamnya. Dengan langkah lemas, ia naik ke tempat tidur. Rasa lelah yang luar biasa membuatnya cepat terlelap. Namun, ketenangannya tidak bertahan lama. Di tengah malam, tubuhnya terasa berat. Napasnya tersengal. Dadanya seakan ditekan oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia terbangun, matanya terbuka perlahan. Tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Dalam kegelapan kamar, ia melihat sesuatu di langit-langit. Sosok tinggi kurus itu merayap, menempel di atasnya. Wajahnya masih samar, namun dua mata hitamnya menatap lurus ke arahnya. Anton ingin berteriak, tapi tenggorokannya tercekat. Sosok itu perlahan menunduk, mendekat ke wajahnya. "Kau tidak akan pernah bisa lari." Suara itu terdengar tepat di telinganya. Anton merasa seluruh tubuhnya membeku. Sesuatu yang dingin mulai merayapi lehernya, seperti jemari panjang yang mencengkeramnya. Dan saat ia pikir semuanya sudah berakhir, tiba-tiba, suara adzan subuh berkumandang dari masjid dekat kosannya. Sosok itu mendadak berhenti. Matanya yang hitam pekat seperti membesar, sebelum akhirnya tubuhnya memudar, menghilang dalam kegelapan. Anton bisa bernapas kembali. Tubuhnya langsung terdorong ke depan, seperti seseorang yang baru saja terlepas dari cengkeraman maut. Ia meraba lehernya yang terasa dingin. Ia tahu ini belum berakhir. Sosok itu masih ada, dan ia masih menunggu. Anton duduk terdiam di tepi tempat tidurnya. Keringat dingin masih membasahi tubuhnya. Ia menatap tangannya yang gemetar, masih merasakan bekas cengkeraman dingin di lehernya. Pikirannya kacau. Ini bukan sekadar gangguan biasa. Makhluk itu mengikutinya ke kosan. Artinya, ia sudah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dan mengerikan. Ia tahu satu-satunya orang yang bisa membantunya hanyalah Pak Slamet. Tanpa berpikir panjang, ia segera bergegas ke pabrik. Matahari baru mulai terbit, jalanan masih lengang. Setibanya di sana, ia melihat Pak Slamet tengah duduk di pos keamanan, seperti sudah menunggunya. "Pak." Anton menghampiri dengan napas tersengal. "Tolong saya." Pak Slamet menghela napas panjang, lalu menatapnya dalam-dalam. "Mereka sudah mengikutimu, ya?" Anton mengangguk, wajahnya penuh ketakutan. "Saya melihatnya di kamar saya. Dia ada di langit-langit. Pak, saya tidak bisa bergerak. Saya nyaris mati." Pak Slamet menutup matanya sejenak, lalu bangkit dari duduknya. "Ikut saya," katanya singkat. Anton mengikuti langkahnya menuju sebuah ruangan kecil di belakang pos keamanan.
Ruangan itu tampak seperti gudang tua, penuh dengan barang-barang lama. Pak Slamet menarik napas dalam sebelum mulai bercerita. Pabrik ini sudah berdiri sejak puluhan tahun lalu, ujarnya pelan. Tapi tidak banyak yang tahu bahwa tempat ini menyimpan kisah kelam. Dahulu, ada seorang mandor yang dikenal kejam. Dia memperlakukan para pekerja dengan semena-mena, sering menghukum mereka dengan kejam. Sampai akhirnya, para pekerja memberontak. Mereka menangkap mandor itu, lalu menghabisinya di ruang bawah tanah. Anton menelan ludah. Apa yang mereka lakukan padanya? Pak Slamet menatapnya tajam. Mereka tidak sekadar membunuhnya. Mayatnya dikubur di dalam pabrik ini. Dan sejak saat itu, arwahnya tidak pernah pergi. Anton merasa tubuhnya semakin lemas. Ia sudah mendengar banyak cerita tentang tempat ini, tapi tidak menyangka kebenarannya jauh lebih mengerikan. Pak Slamet melanjutkan, siapapun yang pernah masuk ruang bawah tanah dan melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat, mereka akan diikuti. Seperti yang terjadi padamu. Anton memegang kepalanya yang pening. Lalu, bagaimana cara saya melepaskan diri? Pak Slamet diam sejenak sebelum menjawab, ada satu cara. Kau harus kembali ke sana, ke ruang bawah tanah, dan menyelesaikan apa yang belum selesai. Anton menatap Pak Slamet dengan mata membelalak. Kembali ke ruang bawah tanah? Ke tempat di mana semua teror ini bermula? Ia ingin menolak. Ingin lari. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu, ia tidak punya pilihan lain. Anton berdiri di depan pintu besi yang mengarah ke ruang bawah tanah. Tangannya gemetar, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Di sampingnya, Pak Slamet membawa sebuah lentera kecil. Sinarnya redup tapi cukup untuk menerangi jalan ke dalam kegelapan. Kau siap? Suara Pak Slamet terdengar berat. Anton menelan ludah, lalu mengangguk pelan. Tidak ada pilihan lain, Pak. Pak Slamet membuka pintu besi itu perlahan. Suara decitan tajam kembali terdengar, membuat bulu kuduk Anton meremang. Bau lembab dan anyir menyergap hidungnya begitu mereka melangkah masuk. Lorong itu terasa lebih dingin dari sebelumnya. Langkah mereka menggema di sepanjang dinding beton yang suram. Anton bisa merasakan sesuatu mengawasi mereka dari kegelapan. Tapi ia terus berjalan, mengikuti Pak Slamet yang seakan tahu kemana mereka harus pergi. Setelah beberapa menit, mereka sampai di ujung lorong. Di sana, terdapat sebuah ruangan dengan lantai yang sedikit cekung. Pak Slamet menurunkan lentera, lalu menunjuk ke tengah ruangan. Disinilah semuanya terjadi, katanya. Anton menatap lantai itu dengan napas tersengal. Ia bisa merasakan hawa yang lebih pekat, seakan ada sesuatu yang terkubur di bawah sana. Pak Slamet mengambil sekop yang sudah ia bawa dari gudang. Tanpa berkata apa-apa, ia mulai menggali lantai yang tampak rapuh itu. Anton bergidik ngeri saat bau busuk semakin kuat tercium. Tidak butuh waktu lama sebelum sesuatu muncul dari dalam tanah. Sebuah tengkorak manusia. Anton mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat pasi. Pak, ini. Pak Slamet mengangguk. Ini jasad mandor itu. Roh yang selama ini mengganggu kita semua. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari dinding-dinding sekitar mereka. Lentera Pak Slamet berkedip-kedip, seakan-akan padam. Anton merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Ia menoleh ke belakang, dan di sanalah ia melihatnya. Sosok tinggi kurus itu berdiri di ujung ruangan, menatap mereka dengan mata hitam kosong. Kau tidak seharusnya mengganggu. Suara menggelegar itu memenuhi seluruh ruangan. Bayangan hitam mulai merayap di dinding, merayap ke arah mereka seperti kabut yang hidup. Pak Slamet dengan sigap mengeluarkan sesuatu dari sakunya, segenggam garam dan kain kafan yang sudah dipersiapkan. Dengan cepat, ia menaburkan garam di sekeliling tengkorak sambil melafalkan doa. Anton hanya bisa berdiri terpaku saat sosok hitam itu mengeluarkan jeritan nyaring. Suaranya menusuk telinga, membuat kepala Anton berdenyut hebat. Pak Slamet menoleh ke arahnya. Anton, bantu aku. Kita harus menyempurnakan jasadnya agar arwahnya tenang. Dengan tangan gemetar, Anton ikut membantu membungkus tengkorak itu dengan kain kafan. Saat ia menyentuhnya, bayangan hitam itu semakin meronta, berusaha meraih mereka. Pak Slamet mempercepat bacaannya. Hingga akhirnya, sosok itu mengeluarkan raungan panjang. Bayangannya berputar-putar di udara sebelum akhirnya tertarik ke dalam kegelapan. Suasana mendadak hening. Hanya suara napas Anton yang tersengal dan detakan jantungnya yang menggema di kepala. Pak Slamet menyelesaikan doa terakhirnya,
lalu menatap Anton. "Sudah selesai," katanya lirih. Anton merosot ke lantai, masih belum percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Hari itu, pabrik diliburkan. Pak Slamet mengurus pemindahan jasad Mandor ke pemakaman yang layak. Sejak kejadian itu, pabrik menjadi lebih tenang. Tidak ada lagi suara aneh. Tidak ada lagi sosok tinggi yang mengawasi dari bayangan. Anton, meskipun masih trauma, akhirnya bisa tidur nyenyak di kosannya tanpa gangguan. Sebelum akhirnya ia memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. Ia tidak ingin mengambil risiko lebih jauh. Teror yang ia alami sudah cukup membuatnya sadar bahwa ada banyak hal di dunia ini yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Di hari terakhirnya di pabrik, Anton menemui Pak Slamet untuk berpamitan. "Pak, terima kasih sudah membantu saya," katanya tulus. Pak Slamet tersenyum kecil. "Hati-hati dimanapun kau bekerja nanti, Nak. Tidak semua tempat sebersih yang terlihat." Anton mengangguk, lalu melangkah keluar dari gerbang pabrik. Ia menoleh sekali lagi ke arah bangunan tua itu, mengingat semua hal yang terjadi. Dan untuk pertama kalinya sejak sekian lama, ia merasa lega. Hikmah dari cerita ini, kita diajarkan bahwa dunia ini tidak hanya dihuni oleh manusia, tetapi juga makhluk lain yang tak kasat mata. Sebagai hamba Allah, kita harus selalu berlindung kepadanya dari segala mara bahaya, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 200. "Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui." Kisah ini hanyalah fiktif yang dibuat seolah nyata, agar kita bisa mengambil hikmahnya dan semakin memperkuat keimanan kepada Allah. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan subscribe agar kisah-kisah lainnya bisa terus dibagikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.